dapat terjadi. Sekarang Ibu bagi dulu ya. Lalu dibagikan satu-satu. Kalau bagi satu-satu, jadi rata. Kenapa? Bisa? Nah, anak-anak, nanti kita akan meringkas teks eksplanasi. Ya, nanti kita akan menggarisbawahi LKPD, nanti dibagikan sama Bu Guru LKPD-nya. Nanti menggarisbawahi LKPD dan menulis kata-kata yang penting. Apa itu meringkas? Meringkas adalah menuliskan kembali teks lebih singkat dan sederhana dengan menuliskan garis besar ide-ide yang disuguhkan dalam teks secara sistematis. Tujuan dari meringkas yaitu apa ya? Ada yang tahu tujuan dari meringkas? Lupa? Ya, tujuan dari meringkas adalah memberikan bentuk teks yang lebih sederhana namun orisinil. Orisinil. Ada yang tahu apa itu kata arti orisinil? Asli. Orisinil. Agar pembaca itu memahami keseluruhan isi teks secara garis besar. Itu adalah tujuan dari meringkas. Meringkas itu ada langkah-langkahnya, ada 4 langkah. 1. Membaca keseluruhan isi teks. Yang kedua, menuliskan informasi penting dalam teks. Yang ketiga, menggabungkan informasi teks dalam bentuk paragraf. Dan yang keempat, memperbaiki paragraf secara sesuai dengan sistematika atau sesuai dengan kalimat efektif dan kosakata baku. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya untuk mengerjakan teks eksplanasi. Ini nanti dikerjakan secara mandiri, ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Sebelum kalian mengerjakan LKPD ini, kalian baca dulu bacaan yang terdapat di dalam LKPD tersebut. Teksnya dibaca dengan nyaring, ya. Coba Mbak Rama dibaca teksnya. Ya, sambil berdiri nggak apa-apa. Sambil berdiri menghadap ke barat. Dibaca yang keras. Perpindahan panas atau kalor. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa panas dapat berpindah. Letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 kilometer. Akan tetapi panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Andai saja panas matahari tidak dapat
ke bumi. Dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi kita ini? Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya, air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Ya, terima kasih Mbak Rima telah membacakan teks eksplanasi. Sekarang kalian cari informasi penting yang ada dalam teks tersebut. Kalian garis bawahi hal-hal penting tersebut. Informasi penting tersebut kalian garis bawahi. Setelah menggaris bawahi, nanti kalian tulis di kolom yang sudah tersedia sesuai paragrafnya. Berarti 1 itu untuk mengisi paragraf 1. Ya, untuk mengisi paragraf 1. Yang kedua, itu tulisan kedua, berarti kalian mengisi paragraf 2. Digaris bawahi dulu. Digaris bawahi. Ya, digaris bawahi. Ayo kita pakai penggaris anak-anak. Biar lurus, biar rapi, pakai penggaris. Saya tidak bawa. Ya, digaris bawahi. Kalau sudah digaris bawahi, dilanjutkan ditulis di kolom yang sudah tersedia.
baik-baik video berikut ini. Nah, coba kalian tebak itu ada apa di gambar video tersebut? Ya, merebus air. Oke.
bermain sendiri lah. Guru pindah dulu. Ayo semuanya itu membantu, jangan diam saja. Bagaimana semua kelompok? Sudah selesai belum? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai. Sudah. Kelompok 2? Sudah. Bagaimana dengan kelompok 3? Sudah. Nah, sekarang coba hasil diskusi kalian dipresentasikan ke depan. Nanti kelompok yang lain menanggapi. Sekarang untuk yang pertama kelompok 1 silakan, siapa yang mau maju? Ya, dibaca dulu soalnya hasil dari Hasil dari diskusi kelompok 1. 1. Apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan dalam air hangat? Setelah memegang sendok yang dimasukkan dalam air hangat, sendok menjadi panas. 2. Mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Ujung sendok yang saya pegang terasa panas karena ada perpindahan panas dari air hangat menuju ujung sendok. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Perpindahan panas pada percobaan ini termasuk perpindahan panas secara konduksi. Ya, jangan dulu. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang siapa yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1? Diskusi kelompok 1 sudah bagus, Bu. Oh iya, betul. Hasil diskusi kelompok 1 tentang perpindahan panas secara konduksi sudah bagus. Nggih. Silakan Mbak Rima untuk duduk kembali. Sekarang untuk yang kedua, kelompok 2 silakan. Diskusi dulu. Yang keras. Hasil diskusi dari kelompok 2. 1. Apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan dalam air hangat? Setelah memegang sendok yang dimasukkan dalam air hangat, sendok menjadi panas. 2. Mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Ujung sendok yang saya pegang terasa panas karena ada perpindahan panas dari air hangat menuju ujung sendok. 3. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Perpindahan panas pada percobaan ini termasuk perpindahan panas secara konduksi. Ya, bagus sekali. Sekarang siapa yang mau menanggapi untuk hasil diskusi kelompok 2? Ya, Mbak Riana. Kelompok 2 juga sudah sangat bagus. Oh iya, hasilnya diskusi dari kelompok 2 ternyata juga sudah bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang terakhir, kelompok 3. Silakan untuk maju. Ayo, dibaca hasil diskusi dulu. Hasil diskusi kelompok 3. 1. Apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan ke dalam air hangat? Setelah memegang sendok yang dimasukkan ke dalam air hangat, sendok menjadi panas. 2. Mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Ujung sendok yang saya pegang terasa panas karena ada perpindahan panas dari air hangat menuju ujung sendok. 3. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Perpindahan panas pada percobaan ini termasuk perpindahan panas secara konduksi. Ya, sekarang untuk kelompok 3, siapa yang mau ngasih tanggapan? Coba kelompok 1. Ya. Diskusi kelompok 3 sudah sangat. Ya, sudah bagus semua. Silakan duduk, Aryo. Terima
kemanusiaan. Anak-anak tadi sudah mempelajari tentang teks eksplanasi, terus merangkum teks eksplanasi, melakukan percobaan tentang apa tadi? Perpindahan panas secara konsolusi. Kalian nanti belajar di rumah. Jangan lupa untuk besok pagi kalian menyiapkan es lilin, menyediakan plastik untuk membuat es lilin, karet, ya. Jangan lupa pula membawa termos yang berisi air panas, membawa gelas, ya. Biar tidak berat nanti setiap kelompok dibagi siapa yang membawa air panas, membawa gelas, ya, membawa es lilin. Sebelum pelajaran kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Kalian tetap belajar di rumah untuk persiapan besok, ya. Sekarang silakan Mas Iam untuk memimpin doa. Terima kasih sudah memimpin doa. Hati-hati di jalan kalian kalau pulang nanti, ya. Jangan lupa berjalannya di sebelah kiri. Baik, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, baiklah. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Hari ini yang memimpin doa nomor absen 9. Silakan. Ayo.
tersebut ada kata baku dan kata tak baku atau tidak baku. Apa yang disebut dengan kata baku? Kata baku adalah apa? Kata yang resmi, yang ejaan dan pelafalannya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kata tak baku adalah kata yang tak resmi, yang ejaan dan pelafalannya tentu saja tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian bisa baca dulu untuk yang teks di layar sambil ibu bagikan LKPD-nya. Nanti Bu Guru bagi kamus besarnya. Nanti kalian mencari kata baku yang ada di kamus, artinya apa saja. Nanti bisa dicari. Kemudian nanti jangan dikerjakan dulu. Belum, ini LKPD-nya belum dikerjakan dulu. Nanti kalau sudah Bu Guru perintah ya. Nah, di teks ini perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Coba yang mau baca siapa? Silakan. Ya, Mbak Nisa coba dibaca tentang perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor disertai dengan perpindahan prasarana. cukup. Ini di teks bacaan tersebut ada kata baku dan juga ada kata tak baku. Coba kalian cari kata yang tak baku tersebut. Kalian garis bawahi dulu. Nanti kalimat bakunya yang betul itu yang apa? Kalian cari di kamus besar yang sudah ada di meja kalian masing-masing. Kalian cari dulu di bacaannya yang tak baku. Mana saja? Silakan ditulis yang tak baku. Kata apa saja yang ada di bacaan tersebut. Kemudian kalian tulis kata bakunya. Kalian cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terus ditulis di kolom LKPD itu. Ayo coba ditulis. Jangan lupa nama. Anak-anak, tadi kalian sudah mencari kata baku yang ada di teks. Untuk mengecek kebenaran kata baku tersebut, kalian bisa melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sudah Ibu bagikan tadi. Sekarang mulai dicek kata baku itu betul-betul ada di Kamus Bahasa Indonesia apa tidak. Sekarang coba dibuka. Kamusnya dibuka, kalian cari kata baku yang kalian temukan tadi dalam teks. Yang pertama tadi adalah kata konveksi. Coba kalian cari konveksi. Ada tidak di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut? Ayo Kak, konveksi. C. A.
konveksi, Konveksi sudah ketemu semua untuk konveksi. Sudah Pak belum? Ayo. Sudah. Ya, mana coba guru ditunjukkan. Oh ya, ya betul itu konveksi berarti ya. Coba Mbak Rima itu dibaca konveksi itu artinya apa yang ada di kamus? Yang keras. Konveksi, peristiwa yang menimbulkan gerakan benda cair atau gas karena perbedaan suhu dan tekanan. Iya, itu adalah pengertian konveksi yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oh, sekarang kata yang kedua coba dicari lagi. Yang ada di teks tadi. Yang kedua tadi ada apa? Kata apa yang baru? Zat. Zat? Ya, cari zat. Mana? Ada zat. Ini ada Bu. Oh, zat sudah ketemu? Sudah. Coba dibaca, Mbak. Alia dibaca dulu, Alia. Apa yang dimaksud dengan zat? Ya, mana tadi zat? Zat. Dibaca yang keras, Alia. Satu wujud hakikat Allah, dua bahan yang merupakan pembentuk bagian-bagian yang mendukung suatu benda. Ya, itu zat. Zat yang betul ya dalam Kamus Bahasa Indonesia. Zat bukan zat. Semua tadi kata bakunya ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kata bakunya sudah ketemu, kalian buat kalimatnya dari kata baku tersebut. Membuat kalimat. Kalimatnya apa? Kalau ada kata baku konveksi. Anak-anak, ada yang sudah selesai apa belum? Sudah
Iya, bagus sekali. Perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan kalor atau panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Ada bagian zat yang ikut berpindah ya. Untuk itu kalian mempersiapkan peralatan yang sudah ibu kemarin kasih tahu ya. Kemarin semua kelompok kan membawa apa saja kemarin? Es lilin, Air panas. ya air panas, dan gelas. Ya baik. Sekarang kalian persiapkan peralatan dan bahan yang sudah kalian bawa dari rumah. Ayo silakan untuk diambil. Ya, anak-anak peralatannya sudah disiapkan? Sekarang kita melakukan pembuktian tentang perpindahan panas secara konveksi. Sekarang kalian tuang air yang ada dalam termos ke dalam gelas. Tidak usah penuh-penuh ya. Airnya tidak usah penuh-penuh. Soalnya nanti esnya mau dimasukkan ke dalam gelas. Cukup, Mak. Ya, cukup. Nah, sekarang pelan-pelan. Hati-hati karena memakai air panas. Kalian lihat coba. Bagaimana? Ya, meleleh. Hati-hati deh, ya. Nah, perhatikan sekarang. Ayo. Bagaimana itu? Meleleh, ya. Bagaimana, Nana? Coba perhatikan. Ini ada air yang berwarna hijau turun atau naik itu? Turun ke bawah. Air esnya apa? Es batunya itu tenggelam apa? Mengapung? Ya, mengapung. Ayo perhatikan warna apa yang jatuh ke bawah? Warna merah. Yang warna merah yang jatuh itu warna merah. Sedangkan untuk yang es lilinnya berwarna hijau, yang turun juga warna hijau. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah selesai percobaannya untuk membuktikan perpindahan panas secara konveksi. Setelah kalian mengetahui, kalian bisa mengerjakan LKPD yang sudah ibu guru bagikan. Setelah melakukan pengamatan tadi, nah, coba sekarang sudah kita selesai dulu. Sekarang ambil LKPD-nya. Jangan lupa ditulis kelompoknya, namanya, kelompok berapa, namanya siapa saja. Pertanyaan yang ada di LKPD dijawab sesuai dengan pengamatan kalian tadi. Ayo, temannya membantu untuk pertanyaan pertama sampai kelima semuanya diisi bersama-sama. Ayo semua, mendidik temannya yang mengerjakan. Nah, ini langsung. Ya. Ya, bantu temannya. Ayo bantu, Pak. Hati-hati ya, gelasnya nanti tersenggol. Ya,
Berasal dari manakah panas tersebut? Es batu mencair karena mendapatkan panas dari air panas yang dirambatkan pada es batu. 3. Apakah zat perantara pada percobaan yang sudah kalian lakukan? Zat perantara pada percobaan yang sudah kami lakukan adalah air panas. 4. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Perpindahan panas pada percobaan tadi termasuk perpindahan panas secara konveksi. 5. Sebutkan 3 contoh peristiwa perpindahan panas secara konveksi yang terjadi di sekitar kita. 3 contoh peristiwa perpindahan panas secara konveksi antara lain: 1. Chernobyl memasak pada pabrik. 2. Merebus air sampai mendidih. 3. Memasak sayuran. Ya, coba untuk hasil diskusi kelompok 1 siapa yang mau menanggapi? Hasil diskusi kelompok 1. Ya, bagaimana Mas? Hasil diskusi kelompok 1 sudah bagus, Bu. Iya, hasil diskusi dari kelompok 1 sudah bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang presentasi yang kedua, kelompok 2. Hasil diskusi dari kelompok 1. Bagaimana bentuk es batu setelah dimasukkan ke dalam air panas? Es batu setelah dimasukkan ke dalam air panas bentuknya semakin mengecil karena mencair. 2. Es batu mencair karena mendapatkan panas. Berasal dari manakah panas tersebut? Es batu mencair karena mendapatkan panas dari air panas yang dirambatkan pada es batu. 3. Apakah zat perantara pada percobaan yang sudah kami lakukan? Zat perantara pada percobaan yang sudah kami lakukan adalah es batu. 4. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Perpindahan panas pada percobaan tadi termasuk perpindahan panas secara konveksi. 5. Sebutkan 3 contoh peristiwa perpindahan panas secara konveksi yang terjadi di sekitar kita. Contoh perpindahan panas secara konveksi itu: 1. Es batu mencair ketika dimasukkan pada air panas. 2. Cerobong asap pada pabrik. 3. Memasak sayur. Ya, tunggu dulu. Tadi kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang siapa yang mau menanggapi untuk hasil diskusi dari kelompok 2? Saya, Bu. Ya, Mbak Nisba. Hasil diskusi kelompok 2 nomor 3 kurang tepat karena zat perantara pada percobaan yang kami lakukan adalah air panas, bukan es batu. Iya, betul sekali. Seharusnya untuk soal nomor 3 yang menjadi zat perantaranya itu adalah air panas, bukan es batu. Jadi untuk hasil diskusi nomor 3 untuk kelompok 2 kurang tepat untuk soal nomor 3. Ya, tidak apa-apa. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Sekarang silakan dikumpulkan dulu dari hasil diskusi tersebut. Oke, nah anak-anak, tadi kalian sudah melakukan percobaan untuk mengamati, membuktikan bagaimana terjadinya perpindahan panas secara konveksi dengan menggunakan apa saja tadi? Air panas, dan es batu. Bagaimana tadi perpindahan panas dari suhu yang bagaimana tadi perpindahan secara konveksi tadi? Bagaimana? Perpindahan suhunya bagaimana? Dari suhu yang apa ke apa? Dari suhu yang tinggi
Nomor absen. Ayo hati-hati, dibaca baik-baik. Bagaimana? Sudah selesai apa belum? Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Bang. Ya.
kalian lakukan di pagi hari ini. Kita pulang bersama-sama, hati-hati di jalan, tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.